Untuk kuota haji tambahan 2023, Indonesia mendapatkan tambahan sejumlah 8.000 kuota yang semestinya kalau kita melihat historinya adalah untuk memangkas panjangnya antrian ibadah haji saat itu. Sehingga pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan sejumlah 8.000. Awalnya 8.000 kuota itu untuk haji reguler, namun kemudian ada diskresi perubahan skema menjadi 92%, 8%, masih sesuai dengan Undang-Undang 8 2019. Oleh karena itu, dalam pembagian ini peran IAA juga cukup sentral, di antaranya berkomunikasi dengan para asosiasi dan PIHK untuk menyerap kuota haji tambahan untuk jalur khusus atau sejumlah 8% dari 8.000 tersebut atau sekitar 640 kuota. Kemudian IAA juga cukup aktif berkaitan dengan pengumpulan fee percepatan atau T0 atau TX ya bagi para calon jamaah yang tidak perlu mengantre. Jadi mendaftar, membayar saat itu, kemudian bisa berangkat haji saat itu juga. Ya, untuk tahun 2023 diduga pengumpulan fee percepatannya sekitar 5.000 US dollar per jemaah. Jadi kurang lebih sekitar 80 juta rupiah. Di mana fee percepatan dari para PIHK itu diduga mengalir kepada saudara YCQ, IAA dan juga pihak-pihak lain di Kementerian Agama. Kemudian untuk tahun 2024, IAA juga berperan aktif mulai dari proses awal berkaitan dengan diskresi yang dilakukan oleh Menteri Agama untuk kuota haji tambahan sebanyak 20.000, yang kalau kita melihat historinya ini juga untuk reguler sebetulnya, karena diperuntukkan untuk memangkas panjangnya antrean di ibadah haji reguler, yang dalam catatan kami ada yang menunggu sampai dengan 47 tahun. Namun kemudian YCQ memerintahkan ya kepada IAA ini untuk mengatur skema jika kuota haji tambahan tersebut dibelah menjadi 50%, 50%. Artinya 10.000 untuk kuota haji reguler, 10.000 untuk kuota haji khusus. Sehingga tersangka IAA ini juga aktif berkomunikasi dengan pihak-pihak di Arab Saudi. Termasuk juga menyiapkan pertemuan antara Menteri Agama Indonesia dengan Menteri Agama Arab Saudi ya untuk membahas bagaimana proses-proses ataupun mekanisme termasuk administrasinya berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan ini menjadi 50%, 50%. Karena awalnya tambahan ini untuk reguler seluruhnya, karena memang sesuai peruntukan awal ketika pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan kuota ini dari pemerintah Arab Saudi, peruntukannya adalah untuk reguler, sehingga komunikasi secara intens dilakukan, salah satunya untuk menutupi supaya seolah-olah apa yang dilakukan ini tidak melanggar ketentuan perundangan, ya, sehingga banyak hal dilakukan oleh saudara IAA dalam proses tindak lanjut dari diskresi yang dilakukan oleh saudara YCQ, ya, termasuk juga koordinasi soal inputting di aplikasi IHADS-nya, karena di aplikasi IHADS itu kan menginput ya haji Indonesia, baik yang kuota dasar sebanyak 221.000 ya, yang itu dibagi 92% untuk reguler, kemudian 8% untuk khusus, kemudian haji tambahannya gitu kan. Awalnya untuk reguler
tapi kemudian dibelah menjadi reguler 50%, khusus 50%. Nah, itu kan proses pasca diminta ya oleh YCQ ya terkait dengan diskresi yang dilakukan tersebut. Kemudian IAA ini juga aktif ya meminta para stafnya untuk melakukan pengumpulan fee percepatan dari para PIHK. Nah, untuk tahun 2024 ini nilainya tentu lebih besar karena kuota tambahannya sebanyak 20.000, di mana satu kuota untuk percepatannya itu diminta fee sebanyak sekitar 2.500 US dollar atau sekitar 40 juta ya. Nah, itu dari total 10.000 kuota haji tambahan. Nah, termasuk juga komunikasi yang aktif dilakukan oleh IAA ini kepada PIHK, di mana ada pihak-pihak dari PIHK ataupun dari asosiasi itu juga berkeinginan untuk bisa menyerap kuota haji tambahan itu secara maksimal. Nah, oleh karena itu penyidikan perkara kuota haji ini tentu tidak berhenti di titik ini saja, tapi masih akan terus dilakukan pengembangan. Penyidik masih akan terus menelusuri peran dari pihak-pihak lain yang sentral ya berkaitan dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Ya, ada? Nggak ada? Jadi ya, untuk totalnya nanti secara detail dalam persidangan pasti akan diungkap ya. Saat ini juga penyidik masih terus secara konsisten ya melakukan pelacakan terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun yang bersumber dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Kemudian perlu kami sampaikan juga berkaitan dengan mengapa dilakukan penahanan ya saat ini. Tentu kita melihat seluruh proses penyidikan sudah dilakukan secara lengkap, secara baik dan secara patut. Semua pihak sudah dilakukan pemeriksaan baik oleh KPK maupun oleh BPK selaku auditor negara yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Baik pihak-pihak di Kementerian Agama, pihak-pihak asosiasi, kemudian PIHK ataupun pihak-pihak lain yang terkait seperti BPKH yang memang keterangannya dibutuhkan untuk membantu proses penyidikan perkara ini. Kemudian penanganan perkara ini juga sudah diuji secara formil di pra-peradilan dan hakim sudah menyatakan untuk menolak seluruhnya permohonan dari tersangka saudara YCQ. Artinya seluruh proses yang dilakukan oleh KPK dalam penyidikan perkara ini sudah sesuai prosedur dan seluruhnya sudah terpenuhi aspek formilnya. Kemudian BPK sebagai auditor negara juga sudah mengeluarkan laporan final dari penghitungan kerugian keuangan negara, di mana dalam perkara ini diduga nilai kerugian keuangan negaranya mencapai 622 miliar. Angka yang sangat besar tentunya, dan kalau kita bicara korupsi di sektor penyelenggaraan haji ini, kita tidak hanya bicara soal kerugian keuangan negara, tapi juga efek sosial yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya para calon jamaah haji yang sudah lama mengantre, lama menunggu, kemudian karena digeser sebanyak 10.000 kuota ya, dari yang semula harusnya 1.600 kemudian bertambah menjadi 10.000, artinya ada pergeseran 8.400 kuota. Di situ artinya ada 8.400 calon jamaah yang tidak jadi berangkat dari haji reguler ya pada tahun 2024. Nah, itu efek yang dirasakan tentunya oleh masyarakat Indonesia sebagai calon jamaah yang seharusnya bisa berangkat di tahun itu, dan akhirnya ya harus menunggu lagi, harus mengantre lagi. Ada lagi? Mas, tadi kan
nggak ada aliran dana atau perintah dari Gus Yakut ya Mas. Itu tanggapan KPK gimana Mas? Tentunya nanti dalam persidangan akan terungkap seluruhnya secara detail ya terkait dengan konstruksi perkaranya, bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana perannya masing-masing dalam proses diskresi, dalam proses dugaan penerimaan aliran uang dari para PIHK, itu semuanya nanti akan terungkap ya, sehingga kami juga mengajak masyarakat ketika nanti sudah masuk ke tahap persidangan untuk bisa sama-sama mengikuti, bisa sama-sama mencermati setiap fakta yang muncul dalam persidangan. Kasus lain yang Cilacap, nama Kapolres kan sempat disebut-sebut sebagai salah satu calon penerima uang. Ya. Itu gimana sejauh ini, apakah ada pemanggilan nantinya kepada yang bersangkutan, ada seperti apa? Ya. Terkait dengan perkara Cilacap, pasca KPK kemarin menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, penyidik kemudian melakukan maraton kegiatan penggeledahan ya untuk menemukan bukti-bukti tambahan guna memperkuat penyidikan perkara ini. Terkait dengan dugaan uang yang dikumpulkan oleh Bupati Cilacap yang sedianya akan diberikan kepada Forkominda di wilayah Kabupaten Cilacap, tentu ini akan didalami motifnya, tujuannya, rencana pemberian uang itu untuk apa. Ya, kita melihat modus-modus THR ini bisa digunakan juga ya, tidak hanya untuk menjalin hubungan baik, menjalin sinergi yang seharusnya juga tidak perlu menggunakan THR ya. Karena kalau kita lihat semua ASN, kemudian TNI, Polri juga sudah mendapatkan THR dari pemerintah, sehingga tidak perlu lagi seorang kepala daerah menyiapkan THR secara khusus, apalagi nilainya fantastis ya untuk diberikan kepada tiap-tiap anggota Forkominda. Ya, ini nanti kita akan dalami tujuannya apa. Jangan sampai juga modus-modus pemberian THR ini untuk menutup misalnya kalau ada permasalahan di lingkungan Pemda, supaya kemudian di situ ada konflik kepentingan, kemudian tidak diungkap oleh aparat penegak hukum setempat. Itu bisa juga modus-modus seperti itu. Nah, ini masih akan didalami karena memang pasca KPK menetapkan tersangka dalam perkara ini, kami belum melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan konstruksi perkara ini. Pendalamannya termasuk pada pihak-pihak yang disebutkan itu seperti Kapolres, Kejaksaan, dan lain-lain. Nah, kita akan tunggu soal itu. Yang pasti kita akan dalami dulu ke pokok konstruksi perkaranya, ya, berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati dan juga pihak-pihak lain di Pemkab Cilacap, termasuk sumber uangnya. Ini dari mana saja? Apakah murni dari dinas, ya, artinya dari personal perangkat daerah ya, atau SKPD ya, secara personal gitu kan? Kalau personal mengapa kemudian memberikan? Nah, itu kan juga tanda tanya yang tentu itu juga harus dijawab dalam proses penyidikan nanti. Apakah kemudian uang-uang itu bersumber dari pihak swasta yang dijanjikan untuk mengerjakan proyek? Ya, tentu itu juga harus dijawab. Proyek yang mana ini nanti? Nah, karena kalau kita bicara korupsi, tentu efek dominonya juga panjang, bisa berefek ke modus-modus lainnya. Nah, kalau ini bersumber dari swasta yang dijanjikan untuk mengerjakan proyek, artinya proses PBJ nanti juga harus ditanyakan. Ya, bisa jadi ada pengkondisian, bisa jadi ada markup nilai, kemudian speknya diturunkan, gitu. Itu kan panjang nanti dominonya. Ya, kita akan lihat nanti perkembangannya. Pertanyaan dengan persiapan lebaran di KPK, Ya, terkait dengan persiapan lebaran di KPK, kami di KPK tetap berkomitmen untuk membuka layanan informasi publik, jadi masyarakat tetap bisa mengakses saluran-saluran informasi publik KPK, ada di website, kemudian ada di berbagai kanal media sosial. Kami masih akan terus mengupdate
kegiatan-kegiatan kelembagaan KPK. Tidak hanya penindakan tentunya, tapi juga pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, dan juga koordinasi dan supervisi. Kemudian berkaitan dengan layanan rutan, kami juga tentu nanti akan memfasilitasi secara khusus kunjungan bagi para keluarga ataupun kerabat kepada tahanan-tahanan yang ada di rutan KPK, termasuk juga penyelenggaraan ibadah Hari Raya Idul Fitri. Kami juga akan siapkan, karena tentu ini juga menjadi bagian dari komitmen KPK ya, untuk memastikan hak asasi setiap orang termasuk tahanan terpenuhi dengan baik. Selain Pak Yakut ada berapa sih totalnya tahanan? Untuk total supaya tidak keliru nanti kami cek. Yang pasti nanti pelaksanaan ibadah direncanakan dilakukan di K4, tapi nanti kami update lagi. Terkait dengan HP Oppo yang dilelang itu yang dijual seharga 59 juta, itu bisa diklarifikasi nggak, Mas? Ya, jadi dari proses lelang kemarin yang dilakukan oleh KPK, salah satu yang menjadi perhatian publik adalah laku lelangnya HP ya, yang nilai limitnya berapa? Sekitar 70.000 ya, 73.000, kemudian laku terjual 59 juta. Nah, ini kita masih masa tunggu ya untuk penebusan pembayaran dari pemenang lelang. Jadi proses lelang itu kan biasanya saling memberikan penawaran ya masing-masing pihak begitu ya. Ya bisa juga gitu kan, tidak mau kalah gitu misalnya kan, menawar sampai dengan harga di 59 juta. Nah, kalau kita melihat histori lelang di KPK, memang seringkali terjadi harga yang misalnya limitnya ratusan ribu begitu ya, itu bisa laku terjual puluhan juta. Nah, itu beberapa case lelang juga pernah terjadi. Kalau kawan-kawan ingat, salah satunya adalah penjualan lelang kain kiswah ya, yang waktu itu juga nilai jualnya mencapai angka yang cukup fantastis ya jika kita bandingkan dengan nilai limitnya. Nah, tentu ini juga menjadi bagian penting dari masyarakat untuk bisa berperan, berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan mengikuti lelang barang rampasan KPK. Karena setiap rupiah yang didapatkan dari hasil lelang KPK, seluruhnya nanti akan kami setorkan ke kas negara, sehingga ini akan menambah pundi-pundi penerimaan negara. Sehingga kemarin dalam proses lelangnya kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan secara langsung ya, dengan KPKNL ya, untuk melaksanakan lelang itu. Ini untuk memastikan juga bahwa setiap prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk mekanisme lelang yang kami lakukan secara open bidding juga. Ini menjadi sesuatu yang positif karena kita terbuka ya, masing-masing peminat itu bisa melihat, termasuk proses sebelumnya ada proses unleasing ya, proses perawatan yang kami lakukan secara optimum, sehingga kualitas barang yang kami jual dalam lelang tetap terjaga. Kami ingin menjaga nilai ekonomis suatu barang yang kita sita dan kita rampas itu punya nilai jual yang optimal. Tapi yang kota haji itu perusahaan gimana, yang swasta? Swasta. Ya. Ya, tentunya penyidik nanti akan melakukan pemanggilan kembali kepada pihak swasta ya. Salah satunya dari kamera. Salah satunya dari Maktur ya, atau asosiasi Sahtu ya, di mana dalam konstruksi perkaranya kemarin kami sudah jelaskan ya, peran-peran yang dilakukan oleh saudara FHM ya dalam proses pembagian kuota haji tambahan ya, baik di 2023 maupun di 2024. Kita ingin mendalami lagi peran-perannya seperti apa, kemudian dampak dari pembagian kuota haji tambahan tersebut seperti apa kepada para asosiasi, kepada para PIHK, sehingga nanti KPK akan
melacak ya PHK mana saja ini yang kemudian diuntungkan dari adanya diskresi pembagian kuota haji oleh Kementerian Agama. Ini dari awal baru kan kalau belum tertangkap belum boleh ditahan. Ini dua akhirnya tersangka dan ditahan gitu. Ada kekhawatiran nggak sih orang-orang PHK ini kabur gitu karena kan mereka Kami meyakini PHK maupun asosiasi kooperatif dalam proses penyidikan perkara ini. Beberapa juga sudah dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, bahkan penyidik kami turun ke lapangan, ke daerah-daerah supaya pemeriksaannya juga bisa dilakukan secara masif, secara intensif. Dan tentunya kami juga berharap jika nanti ada kebutuhan dari penyidik untuk melakukan penjadwalan kembali pemeriksaan baik terhadap PHK, asosiasi maupun pihak-pihak lainnya, kami mengimbau agar bisa kooperatif, hadir, datang, memenuhi panggilan dan memberikan keterangan secara lengkap dan jujur. Sehingga ini akan sangat membantu dalam proses penyidikan perkara kuota haji ini. Makasih Mas Budi. Oke. Mas, lanjut. Nah, dah cukup teman-teman. Oke, terima kasih. Masih mana dia? Batin ya. Masih mana dia? Cek banget sih, nggak dibales lagi WhatsApp gue. Kan bales aja, nggak usah bang gitu ke.